Dar, balik lagi sama konten Toko Sound Pro Audio. Oke, di konten kali ini kita bakal mengcompare 3 speaker aktif ukuran 15 inci ya. Di sini ada 3 brand dari harga yang bisa dibilang mirip-mirip ya. Jadi 3 brand ini kita bakal bandingkan mulai dari build material, spesifikasi dan juga fitur yang ada di dalam speakernya ini. Dan nanti ya terakhir kita bakalan kasih cek sound buat teman-teman semua seperti apa suara dan karakter yang dikeluarkan oleh dari masing-masing speaker ini. Nah, langsung aja kita bakalan bahas satu-satu dari mulai build material dulu. Kita bakalan kenalan dulu ya. Yang pertama di sini ada speaker aktif 15 inci dari Electro Voice dengan tipe ZLX 15 BT. Kemudian di bagian tengah ini adalah speaker keluaran baru, brand baru, fresh di tahun 2026 ini, yaitu Keysound dengan tipe QRX 15A. Dan di paling ujung sebelah kanan ini adalah speaker aktif 15 inci dari Yamaha, tipenya adalah DBR 15 ya. Jadi, nah kita bakalan coba langsung ke Electro Voice dulu nih. Kita bahas tentang build material yang digunakan di speaker ini. Oke, nih untuk speaker Electro Voice ZLX 15 BT, teman-teman bisa lihat nih di bagian depan ini sudah full grill ya. Grillnya dia modelnya itu lonjong ya, bukan honeycomb ya bentuknya ya. Dan di bagian bawah sini sudah ada emblem EV Electro Voice dan di bawahnya sudah ada LED indikatornya. Dan di sini mungkin outdoor, jadi mungkin ada suara kendaraan, motor segala macam ya. Nah, lanjut lagi untuk bagian boxnya. Boxnya ini dia menggunakan bahan polypropylene ya. Dan di bagian kiri dan kanannya sudah ada handle-nya juga nih. Kiri, kanan sudah ada handle-nya. Dan di bagian belakang, untuk handle-nya sendiri hanya ada di sebelah ya, di sebelah kanan aja. Dan di bagian belakang ini adalah bagian panelnya, ini terbuat dari metal. Di bagian atas sudah ada lubang kisi-kisi ya. Dan di sini ada layar LCD kecil untuk DSP-nya. Dan untuk inputnya sendiri, di sini teman-teman bisa lihat ini ada 2 input ya, menggunakan jack XLR combo. Tapi dia pun ada input untuk Bluetooth-nya. Dan di sini pun dia sudah ada auxiliary input juga menggunakan jack 3,5 mm. Dan untuk outputnya di sini untuk ZLX 15 BT ini dia menggunakan XLR juga, hanya ada 1 channel aja. Dan di sini informasi tentang produknya dan di sini untuk powernya. Bedanya di sini untuk Electro Voice ZLX 15 BT ini di bagian atas dan di bagian bawah sudah diberi handle. Jadi pegangannya dia ada 3, atas, bawah, sama samping. Nah, untuk konfigurasinya sendiri selain dia bisa menggunakan pole mount ini, dia juga bisa kalian miringkan menjadi monitor speaker ya. Dan itu dia untuk build material yang ada di Electro Voice ZLX 15 BT. Sekarang kita bakalan pindah ke speaker yang tengah. Ini adalah Keysound QRX 15A. Oke, kita lihat dari grillnya dulu. Dari grillnya pun dia sudah full grill. Modelnya hampir sama seperti Electro Voice. Di bagian sampingnya sini ada cekungannya ya. Dan di bagian bawah dia ada emblem Keysound. Dan di bagian bawahnya pun dia sudah ada LED indikator ya. Dia bentuknya itu memanjang. Jadi terlihat lebih besar ya. Karena ini siang mungkin teman-teman nggak bisa lihat ya cahayanya. Tapi kalau misalkan di dalam ruangan ini dia aslinya dia itu nyala ya.
Untuk boxnya sendiri, di sini juga untuk Keysound QRX 15A ini juga menggunakan bahan dari polypropylene juga ya. Kemudian untuk handle-nya ini hampir sama dengan Electro Voice ZLX 15BT. Ada di bagian samping kiri, dan kalau kita lihat di bagian belakang, handle-nya pun sama, ada di bagian atas dan di bagian bawah. Dan kemudian untuk panelnya ini di bagian belakang ini sudah menggunakan bahan metal juga, dan di sini ada layar LCD sudah full color, ukurannya lebih besar dibandingkan ZLX 15BT, dan di sini ada knob yang cukup besar ya, dimana ini ya untuk mengatur dari CDSP dari Keysound QRX 15A ini. Nah, untuk input dan outputnya, nih teman-teman bisa lihat di sini pun dia ada 2 input menggunakan XLR jack combo juga. Untuk outputnya ada 1 menggunakan XLR juga. Dan di sini di setiap channel input dan outputnya ada LED indikator juga ya. Di sini ada dari channel 1, 2 dan juga untuk bagian output di sini ada LED untuk limit. Dan juga di sini juga sudah ada Bluetooth-nya juga ya. Jadi channelnya sebenarnya ada 3, channel 1, channel 2 dan Bluetooth. Dan di bagian bawah ini ya informasi dari unit speakernya, dan di bagian bawahnya adalah untuk powernya. Oke, itu dia. Dan oh iya, konfigurasinya pun dia selain di full mount seperti ini, bisa juga untuk monitor. Dan spesialnya memang untuk Keysound ini dia sudah ada flying point. Ada 3 flying point di sini, ada di bagian belakang bawah dan ada 2 di bagian atasnya. Dan langsung aja kita bakal geser lagi ke speaker berikutnya, yaitu Yamaha DBR 15 ya. Oke, kita lihat di sini untuk DBR 15 dia juga sudah full grill ya. Tapi di sini dia grillnya itu dia bisa tembus ke bagian drivernya nih. Kalau teman-teman lihat dia tembus ya. Jadi seperti beda dengan si Keysound dan juga ZLX, dia ada lapisan seperti meshnya lagi atau kain ya, kain mesh seperti itu. Tapi kalau di Yamaha dia nggak ada, jadi grill, kemudian dia langsung tembus ke drivernya. Kemudian di bawahnya sudah ada lambang Yamaha juga, dan tentunya grillnya juga dia terbuat dari bahan metal ya. Dan untuk dari bahan boxnya, ini sepertinya juga polypropylene ya, tapi nanti kita pastikan juga. Tapi rasa-rasanya kok dia lebih keras ya. Jadi keras dan kaku dibandingkan dengan kedua speaker sebelumnya. Ini boxnya lebih keras dan lebih kaku, dan juga terkesan lebih kasar ya. Karena apa? Kalian bisa lihat di bagian handle sini ya. Kalau kalian lihat secara detail dan kalian pegang, ini handle ini untuk sambungan dari plastiknya sendiri dia terasa kasar ya. Jadi kelihatan sambungan banget gitu. Dan untuk handle-nya, kalau Yamaha ini dia modelnya itu ada di kiri dan bagian kanan. Nah, jadi bagian atas nggak ada, bagian bawah juga nggak ada. Nah, untuk bagian panel bagian belakangnya, ini dia nih. Kalau Yamaha DBR 15 dia nggak ada LCD-nya ya. Jadi semua itu terpampang secara analog di bagian panel di belakang ini. Nah, untuk channelnya sendiri, inputnya dia 2 channel menggunakan jack XLR combo, di mana itu pun sama, dia sudah ada levelnya sendiri-sendiri. Dan teman-teman kalau di sini nggak bisa otomatis ya untuk preamp mic ataupun line. Kalian harus switch ya antara line atau mic. Ini ada switchingnya, tapi itu hanya berlaku untuk di channel 1 aja. Kemudian di sini untuk outputnya dia menggunakan, oh iya, di bagian input 2 dia ada RCA-nya tambahan. Jadi kalian bisa pilih antara XLR, jack ataupun RCA. Nah, untuk outputnya di sini dia menggunakan XLR juga ya.
Di sini outputnya kalian bisa milih antara channel 1 true atau channel 1+2 di mix. Dan DSP-nya untuk Yamaha DBR15 ini dia langsung terpampang. Di sini ada di kontur ya, dimana ada 3 switching di sini. Yang pertama ada FOH main, di bagian tengah itu off, di bagian paling bawah adalah monitor. Dan ada high pass filter. Dia ada 3 switching juga. Pertama off, kemudian kalian switch ke bagian atas, bagian tengah dia 100 Hz, dan kalau kalian switch lagi ke paling atas dia 120 Hz. Dan di bagian panelnya ini juga ini terbuat dari metal, ada kisi-kisinya juga di bagian atas dan bawah. Dan di paling bawah ini adalah untuk bagian powernya. Oke, itu dia untuk sekilas dari build material dan panel belakang dari masing-masing ketiga speaker ini. Sekarang kita akan bahas fiturnya dulu ya. Fiturnya dulu, nanti kita bakal masuk ke spesifikasi. Oke, sekarang kita bakalan masuk ke bagian fitur-fitur ya. Yang pertama di sini kita bakal ngebahas yang Electro Voice ZLX 15 BT dulu. Kita langsung ke bagian DSP-nya aja, karena dia sudah ada DSP-nya. Jadi teman-teman bisa langsung lihat DSP-nya itu sebenarnya di dalamnya itu ada apa aja ya. Oke, kita bakalan masuk ke menu, itu tinggal tekan knob button yang ada sini ya, kan seperti ini. Nah, di bagian sini teman-teman bisa lihat dia ada mode ya, dimana kita bisa pilih. Ini sih modelnya kayak preset gitu ya. Jadi ada preset musik, ada live, kemudian speech, ada club juga. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 preset. Kemudian untuk location. Locationnya itu kita bisa pilih ya. Yang pertama ada poll. Poll itu kita pakai stand ya. Stand biasa seperti sekarang yang kita praktekkan. Kemudian di sini ada monitor. Kemudian ada bracket. Jadi kalau kalian konfigurasinya beda-beda, pengaturannya lebih mudah karena tinggal kalian ganti di DSP-nya, mau itu bracket, mau monitor ataupun mau poll. Kemudian di sini ada sub. Nah, sub ini konfigurasinya ini tuh bisa kita on atau off kan ya. Kalau di on tuh kita ini pakai low cut. Low cut-nya tuh mau di mana? Mau di 80 Hz, mau di 100 Hz, mau di 120 Hz, atau 150 Hz. Atau teman-teman pakai sub dari Electro Voice-nya. Dia sudah ada modelnya, contoh sub dari LX200, ada yang ukuran 12, ada yang ukuran 18. Atau kalian pakai sub dari EKX, ataupun dari ELX 118P juga bisa ya. Jadi ada preset untuk low cut dari berbagai frekuensi, ataupun teman-teman bisa pilih kalau misalkan kalian pakai ini sepasangnya itu dipasanginnya itu dengan subwoofer dari Electro Voice juga. Kemudian di sini ada equalizer. Equalizernya itu ada treble, ada bass. Udah sih cuma itu doang ya, cuma treble sama bass aja, nggak ada midnya. Nah, mix outnya teman-teman bisa pilih mau LR, mau L. Udah sih cuma itu doang, LR atau R ya. Kemudian LED-nya bisa di on, bisa di off. Nah, untuk display ini untuk tampilan sini bisa di dim. Kemudian kalian bisa atur kecerahannya, kontrasnya gitu. Dan udah, ini di store itu di save, di recall itu di load. Ini streaming ini dia untuk streaming audio Bluetooth ya. Jadi kalau di on kan ini connect ke Bluetooth, bisa itu handphone, bisa itu laptop. Ini lock, jadi di lock biar supaya pengaturannya nggak berubah-berubah lagi. Dan ini reset dan info. Nah, ZLX 15 BT firmware 1.0.2. Oke, sekarang kita lanjut ke fitur dari Keysound KRX15A ya. Tapi ini agak sedikit mantul ya cahayanya ya. Mudah-mudahan sih jelas, kayaknya jelas. Ya. Oke, di sini adalah DSP-nya. Teman-teman bisa lihat DSP-nya. Dia ada channel 1, channel 2, channel Bluetooth, dan juga ada main ya. Di sini jadi
tiap channel itu bisa teman-teman atur sendiri. Contohnya di channel 1 ini ya, kita bakalan coba masuk. Nah, di sini ada equalizer ya. Equalizernya itu on atau off gitu ya. Kemudian presetnya kalian bisa pilih di sini. Presetnya itu ada custom, ada line atau vokal ya. Itu presetnya. Kemudian di sini untuk kita pilih lagi ada equalizernya, dia ada treble dan juga ada bass, dan itu berlaku di channel 1 dan channel 2. Kalau di Bluetooth coba. Nah, di Bluetooth ini dia ada pengaturan untuk volume, untuk treble dan untuk bass ya. Kemudian untuk di bagian main dia ada modenya. Modenya itu kita bisa pilih. Nah, modenya itu kita pilih antara normal, live, club, kemudian ada speech ya, balik lagi normal. Kemudian untuk location dia juga ada location juga, bisa poll, bisa monitor, bisa bracket ya. Nah, spesialnya di sini dia sudah ada delay nih. Wah, ada delay nih. Ada delay, ada high pass filter, ada ducking juga ya, ada ducking juga. Ini ada thresholdnya, ada range-nya, ada release-nya, pengaturannya cukup lengkap ya untuk ducking ini. Oke. Dan dia pun sebenarnya kalau kalian pengen pengaturan yang lebih lengkap itu ada di aplikasinya. Aplikasinya itu ada di sini nih. Nah, ada streaming, ada apps control ya. Kita fokuskan dulu. Ada streaming, ada apps control. Streaming itu dia untuk audio menggunakan Bluetooth, apps control dia langsung ke aplikasi, namanya itu Kison Connect. Nah, sekarang kita bakalan tunjukin Kison Connect itu seperti apa ya. Nah, oke, kita bakal tunjukin ke teman-teman. Nah, di sini, ini kalau lebih jelas kita screen record aja ya. Di sini kita lihat di sini ada Kison Connect. Kalian bisa download di aplikasi ini, ada di Play Store ya. Jadi tinggal kalian open aja di sini. Nah, di sini langsung terdeteksi kalau misalkan speaker Kison ini, sebentar kita naikkan dulu ya. Nah, langsung terdeteksi ketika speaker Kison ini untuk bagian apps controlnya dinyalakan ya. Jadi tinggal kita pencet connect aja. Kita tunggu. Nah, di sini kalian langsung lihat ada beberapa, nggak beberapa sih, karena kita nyalainnya satu. Sebenarnya ini bisa beberapa speaker langsung connect sekaligus di aplikasi ini ya. Secara simultan bisa langsung connect semua. Nah, di sini tombol-tombolnya ada disconnect, ada location, ada edit. Ini volume, ini adalah volume master. Nah, kalau masuk ke DSP-nya, kita tinggal pencet ke edit. Kita tunggu sampai dia terkoneksi ya. Ini kita sudah masuk ke pengaturan Kison KRX 15A-nya. Nah, di sini ada pengaturan untuk channel 1, channel 2, channel AUX dan BT. Jadi ini masing-masing pengaturannya. Yang pertama, ini channel 1. Channel 1 kita bisa atur volumenya di sini ya. Dan teman-teman bisa lihat ya, untuk channel 1 ini ya, di aplikasi ini ketika kita rubah, di belakang dari si speakernya pun dia bakalan langsung real time berubah juga. Jadi pengaturan ini tuh yang di aplikasi itu real time langsung ke speaker. Nah, yang gua suka di sini adalah speaker sekelas harga segini gitu ya. Dia sudah langsung dibekali sama parametric equalizer. Tapi kan kalau misalkan di DSP tadi kita sudah lihat di belakang LED-nya, dia kan hanya ada bass dan treble ya. Nah, di sini makanya di aplikasi itu lebih lengkap. Ini untuk EQ-nya sendiri dia sudah parametrik ya. Tuh, sudah parametrik. Teman-teman bisa rubah-rubah. Ya, layaknya parametrik loh. Jadi gain-nya bisa kalian rubah. Kemudian Q factor. Mana nih? Q factor, mana Q factor ya? Oke, nah Q factor itu dia seberapa lebar ya, daerah yang
terpengaruh dari equalizer ini. Nih, seberapa lebar dia, atau kalau misalkan di bahasa lainnya adalah width ya. Width gitu. Nah, kemudian di sini ada treble dan bass ya, dan kalian bisa atur nih antara titik-titik parametrik ini, ataupun kalian bisa langsung atur ke treble atau bassnya. Channel 2 pun dia pengaturannya sama ya. Kemudian untuk aux BT, nah di sini cuma ada volume, treble dan bass. Nah, untuk master di sini, master teman-teman bisa lihat location, ada pole, monitor, bracket ya. Ketika kita ganti, gambarnya pun berubah. Jadi teman-teman bisa lihat nih, dia itu ada visualisasinya lah. Jadi teman-teman bisa kebayang pole itu apa, monitor apa, bracket itu apa. Modenya tadi di sini juga ada langsung terpampang, ada mode normal, live, club, dan speech. Delaynya nih, delaynya kita bakalan cek seberapa dia maksimalnya. Nih, maksimalnya dia 100 meter atau di 294 milisecond. Ya. Kita rubah lagi menjadi 0. Ini ada high pass filternya. Nah, high pass filternya di 100 berapa nih? 150 Hz. Ada mode ducking juga. Mode ducking ini source-nya ini ada dari channel 1, channel 2, atau kalian bisa pilih channel 1 plus channel 2, jadi dua-duanya gitu ya. Nah, senangnya di sini gua pengaturannya cukup lengkap ya. Ada threshold, ada range, ada release-nya, tapi attack-nya nggak ada ya, attack-nya nggak ada gitu. Ada threshold, range, sama release. Dan nah, kalau misalkan teman-teman udah atur-atur segala macam gitu kan, pengen di save, sudah ada scene-nya, bisa kalian save, kemudian sewaktu-waktu kalian bisa load. Nah, ada juga TWS. TWS ini 2 speaker dari 1 Bluetooth source. Dan ini setting. Nah, udah sih itu aja ya untuk fitur. Dan gila, ini lama banget ya ngomongin fitur dari 1 speaker doang. Langsung aja kita lanjut ke Yamaha. Oke, Yamaha DBR15. Di bagian belakangnya dia tidak ada digital DSP-nya, tapi dia langsung terpampang ada di sini. Jadi levelnya itu dia dari 0 itu paling maksimal di plus 10 setiap channelnya, setiap inputnya. Ini ada LED indikator ya, limit, signal, protection, dan juga power. Nah, kalau di Yamaha DBR15 ini memang yang paling dijual dari mungkin yang apa ya, nilai plus lah, nilai plus DSP-nya adalah dari di kontur dan high pass filternya ini. Jadi di kontur ini, jadi dia udah ngatur si tuningnya itu mau dipakai apa, dipakai FOH atau dipakai monitor, dia sudah otomatis tuh. Cuman kalau di speaker sebelumnya kan kalian bisa pilih tuh ya, bisa di pole, monitor, bracket. Nah, kalau di DBR15 ini dia namanya di kontur gitu ya. Nah, kemudian high pass filternya pun dia sampai 120 Hz. Jadi ada 2 level. Bisa naik sekali ini di 100 Hz, naik sekali lagi di 120 Hz. Dan tidak ada pengaturan lain-lainnya lagi. Cuma kalau di Yamaha DBR15 ini, kalau teman-teman butuh input RCA, dia sudah ada. Itu aja sih ya. Jadi nggak terlalu banyak. Ya udah, langsung aja ya kita masuk ke spesifikasinya. Oke, kita masuk ke spesifikasi dari Electro Voice ZLX 15 BT. Nah, ini adalah speaker aktif 15 inci dengan woofernya 15 ya. Woofernya 15 dengan tweeternya dia 1 inci. Dan di sini ini speaker aktif two-way ya, two-way by M, dan untuk powernya sendiri dia ada di peak di 1000 watt ya, kelas D. Kelas D. Jadi memang power kelas D itu identik dengan power konsumsinya itu rendah tapi powernya itu kenceng gitu ya. Jadi efisiensinya tinggi gitu. Kemudian untuk SPL-nya sendiri nih, dari powernya itu ya, dari amplifiernya itu, speaker EV ZLX 15 BT ini dia bisa menghasilkan SPL maksimal di 127 dB SPL. Nah,
Untuk coveragenya sendiri nih, untuk coveragenya sendiri karena dia bisa dipakai untuk point source, bisa juga dipakai untuk monitor. Jadi untuk horizontal dan vertikalnya itu dia ada di 90 derajat dan untuk vertikalnya dia ada di 60 derajat. Mungkin teman-teman pengen lihat ya spesifikasi yang lengkapnya gitu. Jadi gue bakal tampilin spesifikasi lengkap dari Electro Voice ZLX 15BT ini. Jadi teman-teman bisa pause dulu videonya. Jadi ini dia spesifikasi dari Electro Voice ZLX 15BT. Nah, itu dia untuk spesifikasinya dari Electro Voice ZLX 15BT. Oke, kita bakalan lanjut ke spesifikasi dari speaker yang kedua, yaitu Keysound KRX 15A ya. Jadi ini juga speaker aktif 15 inci, jadi woofernya itu 15, tapi tweeternya lebih besar ya dibandingkan sama Electro Voice. Ini tweeternya itu di 1,35 inch. Dan ini pun sama ya, two-way by M. Dan untuk powernya sendiri, dia maksimum dia ada di 2000 watt peak ya. Dan di sini untuk SPL-nya sendiri ya, ini tentunya lebih besar, lebih kencang juga ya. Ini untuk power segitu kalian bisa dapetin maksimal SPL sebesar 132 dB. Dan di sini ya, dia pun sama ya, sudah ada Bluetooth dan juga sudah ada control apps-nya. Nah, untuk Keysound ini dia itu coverage areanya agak sedikit lebar di bagian vertikalnya. Nah, rata-rata speaker aktif itu vertikalnya ada di 60 derajat untuk monitor. Nah, ini lebih enak lagi karena untuk coveragenya dia lebih besar, lebih lega gitu. Biasanya hanya 90-60, tapi kalau di Keysound KRX ini dia untuk coveragenya di 90-70. Nah, tentunya teman-teman juga pengen lihat spesifikasi lengkap dari Keysound KRX 15A ini. Nah, ini gue bakalan tampilin spesifikasinya, teman-teman bisa pause dulu video ini. Nah, itu dia untuk spesifikasi dari Keysound KRX 15A. Sekarang kita akan berpindah ke speaker yang paling pojok ya. Ini adalah Yamaha DBR 15 ya. Ini pun sama, speaker aktif 15 inci. Jadi woofernya 15. Tweeternya untuk Yamaha sendiri, dia di sini tweeternya itu 1,4 inci. Jadi ini paling besar ya dibandingin dari keduanya. Dan di sini untuk dan ini pun sama ya, speaker aktif two-way by M. Untuk powernya sendiri, dia itu peaknya itu ada di 1000 watt dan bisa menghasilkan SPL juga cukup besar juga ya, di 132 dB. Nah, ini juga teman-teman bisa kalian jadikan monitor ya. Ini untuk coverage areanya ini di horizontal dan vertikalnya, horizontal 90 derajat, vertikalnya 60 derajat. Dan itu dia untuk spesifikasi singkat dari Yamaha DBR 15 ini. Ini gue mau tunjukin juga spesifikasi lengkapnya, jadi teman-teman bisa pause dulu videonya. Ini dia spesifikasi dari Yamaha DBR 15. Nah, itu dia spesifikasi dari Yamaha DBR 15 ya. Jadi kita sudah bahas tentang spesifikasinya dari ketiga speaker ini. Jadi kita bakalan lanjut ngetes ya, cek sound bagaimana kualitas dan karakter dari ketiga speaker aktif ini. Langsung aja kita masuk ke cek soundnya. Oke, sekarang kita yang pertama bakalan ngetes ZLX 15BT ya, pengaturannya semua ada di 0 seperti ini ya. Oke, langsung aja kita bakalan tes. Dan untuk perekamannya di sini kita langsung tembak menggunakan Tascam Porta Capture ya. Oke, langsung aja kita coba ya.
Sekarang kita lanjut ke QRX 15A ya. Settingannya pun sama, jadi di 0 semua. Jadi langsung kita dengerin. Sekarang kita lanjut ke Yamaha DBR5 ya, kita set juga di 0 ya. Jadi ini FOH, ini di off ya. Jadi langsung aja kita bakalan cobain.
trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Nah, jadi teman-teman sudah bisa dengar tadi ya karakter suara dan juga clarity-nya dari ketiga speaker aktif yang ada di sini ya. Tentunya teman-teman sudah bisa ada bayangan ya seperti apa suara dan karakternya. Nah, jadi teman-teman bisa pilih ya karena ini harganya sih mirip-mirip tapi mungkin dari segi fitur gua lebih bisa pilih si Keysound ini menjadi speaker 15 inci best value dibandingkan kompetitor yang lainnya. Kenapa? Karena dari segi fitur dia yang paling kaya gitu, yang paling memanjakan dari mungkin kalian pemilik rental ataupun kalian langsung user yang langsung pemakaian langsung si speaker aktif dari Keysound ini adalah speaker yang paling punya fitur yang paling kaya. Dan harganya pun mirip-mirip kan, mirip-mirip. Walaupun memang secara brand, secara nama brand Keysound ini belum sebesar dari Electro Voice ataupun Yamaha yang teman-teman bisa lihat di setiap toko ya. Tapi menurut gua ini yang paling best value, Keysound TRX 15A. Nah, kayak gitu aja teman-teman untuk video kali ini ya. Jangan lupa untuk subscribe buat teman-teman yang belum subscribe, likes dan juga share-share ke teman kalian. Siapa tahu teman kalian lagi cari nih speaker aktif, rekomendasi yang bisa teman-teman lihat secara compare-nya gitu, perbandingannya. Kita bandingin 3 speaker, dari 3 brand yang berbeda juga. Jadi teman-teman bisa ada gambaran seperti apa karakter EV, Keysound maupun Yamaha. Seperti itu, jangan lupa untuk nantikan konten-konten kita selanjutnya. Gua pamit dari Toko Sound Pro Audio.